Terima kasih ke Prabowo yang telah mengambil Gibran sebagai pasangannya. Ini untuk konteks Sumatera Barat ya. Saya berbicara karena saya laku Ketua DPP Sumatera. Coba kalau kemarin pasangannya Erick Thohir, pusing juga kita itu. Saya harus berterima kasih kepada PSI, saya bilang. Kenapa Pak Dato katanya? PSI ini telah memberikan pembelajaran sejarah. Kalau Prabowo baru kemarin jadi Menhan, Pak Mahfud itu sudah jadi Menhan zamannya Pak Gus Dur. Caimin sampai 3 hari hanya di Kota Padang gitu loh. Sekali Pak Mahfud datang, hanya 2 jam, Caimin 3 hari menungguin Kota Padang. Jadi artinya 3 hari itu mengimbangi Pak Mahfud ini. Saya ini pernah menjadi staf khusus Menteri Desa loh Bang. Kemudian saya 4 kali komisaris BUMN Bang, itu kena Caimin. Tapi ini udah terjadi. Sosok Ganjar Mahfud itu ada dalam lingkar kepala orang Minang. Yang pertama kesolehan. Selaku dia santri, kemudian Pak Ganjar, nih soleh. Yang kedua, ketegasan. Ketegasan Ganjar, ketegasan Mahfud, kesederhanaan, dan tentu juga kemampuannya, pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Terang Politik, produksi dari Polstra Research Consulting. Mungkin agak berjarak lama waktu kita tidak produksi konten, karena juga kita menyesuaikan dengan jadwal KPU. Kita juga nggak mau melanggar aturan. Dan ini kali perdana dengan suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda ini kita kedatangan tamu, menurut saya ini legenda politik di Sumatera Barat ini. Wah, berlebihan juga. Karena sejak saya mengetahui definisi ilmu politik di kuliah, melihat realitas politik, saya sudah melihat realitas fenomena seseorang tokoh yang kita undang sore. Pada kali ini, siapa beliau? Ini udah Dato' Feby, Dato' Bangso. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang juga ketemu Rifki siang hari yang berbahagia ini di Jumat Barokah. Jumat Barokah, kita tapping di Jumat Barokah ini. Dan warnanya agak beda kali. Beda ya? Jauh berbeda dari dulu hijau ya pada tuh ya. Dulu hijau, sekarang ke orange. Bukan orange. Ini apa warnanya? Mustar. Mustar. Oke. Apa filosofi warna partai sekarang, Pak? Jadi, bagi saya itu bukan masalah warna. Tapi tentu ada proses-proses. Kenapa hari ini saya ada di Hanura? Mungkin juga proses ini mengejutkan banyak orang ya di Sumatera Barat, terutama para politisi. Karena yang mereka kenal, Feby Dato' Bangso itu PKB. Kalau ditanya PKB itu siapa, pasti orang masih bilang PKB itu Dato' Feby. Dan ini faktanya. Setelah 3 tahun saya tidak lagi menjabat ketua DPW PKB Sumatera Barat, setiap orang bertemu, orang masih menganggap seolah-olah masih ketua, padahal bukan saya lagi ketuanya. Saya itu sudah memimpin PKB di Sumatera Barat selaku ketua DPW lebih kurang 12 tahun. 12 tahun. Artinya, umur partai PKB sendiri berapa tahun? PKB itu lahir tahun 98. Jadi artinya saat di PKB itu saya adalah ketua PKB yang ke-9 dan terlama selama PKB ada di Sumatera Barat. Makanya awareness-nya orang kalau PKB itu tokohnya di Sumatera Barat Pak Dato' Feby. Tapi sekarang pindah ke Hanura masih dianggap juga ya? Jadi saya yang membranding diri saya supaya saya tidak dianggap lagi. Bukan saya tidak ingin dianggap lagi, tetapi saya kan juga harus kerja terukur. Karena orang juga bertanya, kok tiba-tiba Dato' Feby itu jadi PKB? Saya jawab, sama halnya dengan tiba-tiba, kok Caimin sama Anies Baswedan, sementara Caimin 1 tahun digadang-gadang bersama Prabowo dengan Koalisi Indonesia Raya. Saya bilang, artinya saya ingin sampaikan,
saya ini keluar dari zona nyaman selaku komisaris BUMN. Pada awalnya saya di tahun 2024 ini memang lagi tidak ada agenda untuk berpartisipasi sebagai kontestan pada partai politik ataupun menjadi ketua partai, apalagi pindah partai. Rencana mau pensiun, Mas? Saya nggak pensiun, saya akan tetap ada di situ. Tapi saya lagi melihat cakrawala lain. Karena banyak juga selama 12 tahun saya bersama Muhaimin itu diberi ilmu, diberi pengetahuan dan wawasan. Dan saya lihat bagaimana kesantunan beliau menghadapi dinamika politik. Jadi saya banyak belajar dari situ, ditempa di situ. Terus orang tiba-tiba kok aneh ya, saat PKB bersama Anies yang disumbar katanya notabene isu-isunya akan dilirik banyak pemilih Sumatera Barat, kok Datuk Feby pindah Hanura. Padahal lebih bagus PKB dengan Anies. Nah iya, saya sampaikan awalnya saya juga tidak ada untuk berkompetisi pada pesta demokrasi tahun ini. Saat Pak Oso, Ketua Umum Kubu Minang datang ke Sumatera Barat, beliau melakukan kegiatan jalan sehat di Kota Pariaman, luar biasa. 60.000 orang hadir di jalan sehat Kota Pariaman. Kemudian saya ditelepon oleh Pak Wali Kota Pariaman, Datuk Feby jangan nggak datang, ikut besok jalan pagi. Ya udah, karena saya berteman dengan Prof. Jenny Sumar, Wali Kota. Saya juga beberapa kali sudah ketemu Pak Oso, ya saya datang aja, karena waktu itu datangnya cuma jalan sehat. Setelah selesai jalan sehat, kemudian kita makan siang, bubar. Saya masih di Pariaman, ya, bantu-bantu supporting Pak Wali, agenda-agenda lain. Pak Oso kembali ke Padang. Sorenya Pak Oso nelfon ke Pak Wali. Saya tanya, Pak Datuk, ini Pak Oso telepon, angkat aja Pak Wali. Nah, Pak Oso telepon, Pak Wali, saya ini mau bantu mahasiswa Saga Saja, mahasiswa satu keluarga satu sarjana programnya Kota Pariaman, karena besok mereka mau berangkat ke Jakarta. Tetapi saya nggak bisa transfer. Pak Wali jemput aja ke Padang. Oh, iyalah Pak Datuk Ketua, Pak Datuk, kata Pak Wali Kota saat itu. Pak Wali ngomong, Datuk, teman saya dong ke Padang ketemu Pak Oso. Ya karena saya juga lagi agendanya santai, lagi nggak banyak kegiatan, nanti saya datang aja, saya bareng. Sampailah di Padang, beliau nginap di Pangeran, Pak Oso ketemu sebentar turun. Kita nanti aja makan malamnya. Nanti kita ngobrolnya, temenin saya dulu sebentar ke Hotel Mercure. Saya ini yang ngerasa biasa-biasa aja, saya ikut sama Pak Wali dan Pak Oso. Tapi sampai di Hotel Mercure, saya ngeliat, kok ini banyak bendera partai nih. Awalnya acara Kubu Minang padahal. Kak, ternyata acaranya Hanura, konsolidasinya Hanura. Cuma ini kok partai Hanura, kader-kader Hanura. Ya udah. Pak Wali jalan, terus naik ke ballroomnya, jalan di depan, langsung duduk di depan. Saya, karena ini acara partai, saya nggak masuk duduk di depan, saya duduk di belakang aja dekat pintu keluar. Saya duduk dekat pintu keluar, kebetulan ada anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, Pak Beni Apiro, Malin. Saya duduk di samping dia. Saya nggak mau berada di depan. Tiba-tiba Pak Oso nanya, mana tamu saya Datuk PKB? Datuk PKB bukan Datuk Feby. Oh iya, Datuk PKB mana? Saya saking kuatnya branding PKB ya, jadi melekat kepada Datuk. Karena saya dibilang Datuk PKB, saya biasa aja, saya jalan, duduklah saya di samping Pak Jenny Sumar. Tiba-tiba Pak Oso kasih tahu sama kader-kader Hanura yang berkumpul di ballroom itu, kalian ini saya udah di dalam, tamu saya di dalam, masih keluar masuk, tutup pintunya, tutup pintunya ballroom. Tiba-tiba Pak Oso pidato, saya akan perkenalkan tamu saya malam ini. Ada Wali Kota Pariaman, Jenny Sumar, dan ada Irjen Pol Safrizal Akhyar, orang Koto Tangah ini. Kemudian Datuk PKB, masih Datuk PKB dipanggil. Saya naik ke atas panggung, saya kira karena perkenalan biasa.
Tiba-tiba Pak Oso pegang mic kasih tahu, mulai hari ini mereka ini bergabung bersama Hanura. Todong berarti. Ya, langsung tiba-tiba jaket dipasangkan. Muka saya pucat saat itu. Karena saya ini, waduh, gimana saya dengan PKB ini? Saya bilang kan begitu. Tapi itulah, namanya dunia hari ini, dunia teknologi. Belum apa-apa foto dan video saya sudah bertebaran ke para politisi yang ada di Sumbar, orang-orang partai yang ada di Sumbar, bahkan sampai ke Jakarta. Konfirmasi. Terus saya diam, terpaku. Bisa saja saya sebenarnya menanggalkan jaket itu dan saya bilang ke Pak Oso, Pak, saya nggak berpartai, Pak, saya komisaris BUMN. Tapi saya lihat Pak Oso ini seorang ketua umum Kepemimpinan. Datuk juga. Nggak mungkin dan kurang elok rasanya kalau saya mengembalikan jaket itu dan memalukan beliau. Iya, di depan kadernya. Itu yang menjadi pertimbangan saat itu. Tetapi karena foto sudah beredar, namanya saya politisi, setelah saya acara, saya langsung jalan, saya langsung keluar, saya cerita Pak Ali, ini gimana Pak Ali, nggak benar kalau begini, ini benar harus ada solusinya atau harus ada klarifikasinya ini. Karena orang sudah menganggap saya sudah hijrah. Yeah. Kemudian saya bicara dengan Kepala BP2MI, Pak Beni Ramdhani yang juga salah satu wakil ketua di DPP Hanura. Kebetulan abang-abang saya, senior saya di Nahdlatul Ulama. Saya sampaikan, Bang, ini gimana Bang? Kalau begini kan kurang baik. Saya juga nggak punya alasan Bang untuk keluar dari PKB saat ini. Kenapa? Jujur saya sampaikan Bang, saya ini pernah menjadi staf khusus Menteri Desa loh Bang. Kemudian saya 4 kali komisaris BUMN Bang, itu kena Caimin. Tapi ini udah terjadi. Selaku politisi, saya keluar dari zona nyaman, saya ketemui Pak Datuk Oso di bandara. Ini setelah kejadian di hotel satu malam, besoknya saya itu janjian, udah besok Pak Oso ke bandara, temuan di ruang VIP. Saya ketemu, ngobrol. Maunya Pak Datuk apa? Saya menangkap ada pidato Pak Ketua Umum tadi malam. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Ya, saya pengen Datuk Febi bantu saya urus Hanura Sumatera Barat. Saya bilang kalau mau itu kemaunya Datuk, sekarang tolong kasih kejelasan. Supaya jelas hitam putih ini. Tapi sebelumnya izinkan saya WA Caimin dulu. Pada detik itu WA Caimin? Saya WA Caimin. Tum izin, saya diminta Pak Oso untuk urus Hanura Sumatera Barat sebagai ketua DPD Hanura Sumatera Barat. Jawaban Caimin, ya mungkin ya waktu itu saya lihat dia lagi online, nggak lama langsung dia balas. Selamat Datuk Febi, Bismillah, semoga barokah. Itu aja yang disampaikan Caimin. Ya, Caimin juga ikut doakan. Iya, artinya saya datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Kemudian lanjut saya berangkat. Saya dengan pakaian yang ada, saya langsung berangkat, tidak bawa baju salin, tidak bawa tas. Ya langsung aja saya berangkat sama Pak Oso langsung ke Jakarta. Iya. Mungkin Pak Oso mikir juga ini orang apa ini disuruh berangkat nggak pakai persiapan apa, langsung aja berangkat. Berangkat. Mungkin karena doktrin kalau takut jangan berani-berani. Kalau berani jangan takut-takut ya. Ini dibuktikan. Saya langsung berangkat. 2 hari di situ, kemudian ketua DPD dipanggil, sekretaris DPD dipanggil, dijelaskan Pak Oso bahwasanya kondisi kita hari ini menghadapi kompetisi yang semakin berat, maka saya minta Pak Datuk Febi untuk menjalankan partai agar Hanura bisa lebih dimaksimalkan dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Kemudian Pak Jalfadri selaku ketua yang lama, Legowo, menyampaikan itu. Nggak ada dinamika yang tinggi ya transisi ketua ini? Enggak juga. Biasanya kalau partai politik tuh kalau udah penukaran ketua, ini dinamika yang dibawa juga. Ini karena mereka juga menyadari kita dalam rangka menghadapi pemilu dan di ADRT Hanura, rekomposisi itu ada. Jadi mungkin itu yang dipakai Pak Ketua Umum dan oleh Pak Sekjen almarhum Pak Kodrat Shah.
Hingga besoknya saya di-SK-kan oleh Pak Oso dan Pak Kodrat. Setelah beberapa hari saya kembali ke Padang, saya kumpulkan pengurus-pengurus lama, saya tanya mana yang masih ada, mana yang masih udah Banyak yang tidak kosong lagi. gitu pada itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Tapi apakah saya menyerah dengan kondisi? Enggak, saya ini kan petarung. Ya, saya tahu betul ini beliau ini memang petarung. Kalau orang bilang politisi itu matinya berkali-kali, Pak Datuk ini adalah salah satu bukti kuat politik itu ya. Jadi, kan dah saya proses, nggak ada. Kemudian setelah itu saya langsung ke Sulit Air, ke kampungnya Pak Datuk Haji Osman Sabtaodang, Datuk Bandaro Sultanan Kayu. Saya datang ke rumah gadangnya. Di situ saya umumkan susunan pengurus DPD Hanura Sumatera Barat untuk menghadapi pemilu 2024. Kenapa memilih tempat itu Pak Datuk? Wah, Kenapa nggak pilih hotel? enggak, saya mengambil spiritnya. Ini kan kayak pemerintahan darurat. Oh ya. Jadi saya pikir, ini sedang pemerintahan darurat ini, maka harus bergerilya. Saya harus datang di rumah Datuk. Saya ingin mengambil energi positifnya. Bahwa semangat seorang ketua umum, Bapak Haji Osman Sabtaodang, tentang keminangan, bagaimana kampung halaman ibunya Sulit Air itu dan Sumatera Barat itu menjadi energi positif. Dan satu hal yang saya sampaikan, saya seolah-olah terdoktrin waktu saat beliau menyampaikan, saya ingin di sisa hidup saya bisa berbuat lebih banyak untuk Sumatera Barat dan orang Minang. Karena saya bangga menjadi orang Minang. Ini yang menyentuh saya. Kata-kata Pak Oso seperti itu. Dan sekarang perpanjang tangannya. Selaku beliau ketua umum Gebu Minang, dan saya meyakini itu. Beliau selalu bersemangat kalau bercerita tentang keminangan. Dia buktikan, bukan hanya dia bicarakan saja, tapi dia lakukan upaya-upaya perekrutan anak muda Minang yang bertalenta, yang kemudian yang punya keinginan, kemajuan, dia kumpulkan seperti itu. Dan saya juga berpikir bahwasanya Pak Datuk Bandaro Sultan Karangkayo ingin menyampaikan dunia luar bahwa saya ini satu-satunya ketua umum partai politik yang orang Minang. Ya. Dengan itu saya meyakini bahwa beliau akan serius mengurus ataupun mengadvokasi, membimbing Hanura di Sumatera Barat. Itu yang menjadi pertimbangannya. Dan yang kedua, saya melihat juga di PKB itu sudah nggak ada tantangan kemarin itu. Setelah saya 12 tahun, dari tidak punya kursi provinsi, bisa saya dapat 3. Dari kursinya dari awal cuma 2 di kabupaten kota, bisa sampai itu kabupaten kota. Dan kita memang, PKB belum partai-partai besar, tapi paling tidak saat itu PKB bisa diterima oleh kawan-kawan partai politik lain. Ya. Nah sekarang ini ketum PKB Caimin jadi cawapres ini kan momentum bagi PKB. Pada tuh nggak menyesali ninggalin PKB. Dalam politik tidak ada yang harus disesali. Harusnya dalam politik itu ini menjadi tantangan. Tantangan bagaimana kita bisa menikmati kondisi yang ada. Karena udah beberapa kali pemilu kan Caimin berusaha untuk tembus nih ke pendaftaran KPU dan ini berhasil sekarang walaupun jadi cawapres. Ya, saya melihat bahwasanya cita-cita partai ingin mengantarkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di Republik ini dilakukan Caimin dengan baik. Caimin itu menurut saya ulet, santai dalam berpolitik dan ya cerdas juga saya pikir. Karena kami PKB pernah mengusung 3 bakal calon presiden waktu itu. Namanya Rhoma Irama, kemudian Pak JK, kemudian Pak Mahfud waktu itu. Saya ingat mantan sekjen saya Imam Narawi mendukung Pak Mahfud. Mahfud MD. Pak Marwan Ja'far diminta, waktu itu dia menteri desa pertama menjabat, diminta sebelumnya ya, diminta mendukung sebelum menteri ini, menteri ketua fraksi, diminta mendukung Rhoma Irama. Dan ketua-ketua DPD saya diminta mengawal ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin untuk mendeklarasikan Pak JK. Dan saya lihat memang
dari 3 calonnya yang diapukan oleh Presiden, oleh PKB tanpa disadari menjadi media darling. Orang nanya, kenapa Caimin ini dukung Bang Roma? Mana ini gini. Sama kayak sekarang nih. Dan apa yang disampaikan Caimin saya pikir tidak ada cheating ke Bang Haji. Caimin sampaikan, kalau PKB dapat 20%, maka capresnya Bang Roma. Dan Caimin kan udah ukur. PKB palingnya dapat 8%, 9%, nggak mungkin 20%. Jadi Pak Caimin tidak menyalai dong daripada segi komitmen. Dan saya belajar banyak dari itu. Pak Datuk, ini sekarang kita bicara perbedaan. Karena ini kita bisa jadikan Pak Datuk Feby ini case lah. PKB itu kan partai yang berbasis politik aliran. Ya. Nah, Pak Datuk guyup di sana lebih kurang 12 tahun. Pasti sudah mempengaruhi perilaku politik Pak Datuk, pemikiran politik Pak Datuk. Terus sekarang pindah ke partai yang dia bukan politik aliran. Kalau Hanura ini kan nasionalis partainya. Nah, ini gimana Pak Datuk melakukan penyesuaian ini? Ya saya pikir nggak beradaptasi yang sesuatu yang luar biasa lah. Karena kita tuh konteksnya berada di ranah Minang. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, alamnya sama. Ini kan hanya tinggal bagaimana kita meramu. Yeah. Dan saya lakukan hal-hal baik yang ada di PKB itu saya bawa ke Hanura. Misalnya menemui para ulama, sowan, silaturahmi itu saya lakukan. Kebiasaan-kebiasaan baik itu. Kemudian ziarah, tetap saya lakukan, nggak saya tinggalkan. Seperti mengumpulkan kegiatan-kegiatan anak yatim, tetap kita lakukan. Dan kemarin kita selawatan, berjanji. Jadi tradisi-tradisi yang baik yang ada pada kita sebagai Nahdliyin ataupun Ahlussunnah wal Jamaah itu kita lakukan. Bukan hanya karena saya di PKB makanya saya ziarah. Karena saya di PKB enggak, itu memang pada Datuk Feby. Mau ada di Hanura, mau ada di PKB, mau dimanapun kegiatan-kegiatan rutinitas itu yang sudah biasa saya lakukan, itu tetap saya lakukan. Itu memang sense-nya Datuk Feby, bukan karena partai politik. Enggak, itu beda. Oke, Pak Datuk Feby ini sekarang bicara Pak Datuk Feby-nya nih. Pak Datuk itu kan kalau saya lihat riwayat pertarungannya udah cukup banyak. Nah, sekarang di pemilu sekarang ini Pak Datuk masuk ke pertarungan mana nih? Jadi setara pertarungan politik, saya pernah menjadi calon wali kota Bukit Tinggi. Saat itu PKB hanya 1 kursi. Orang ini kan masalah PKB mau calon wali kota. Nah, itu menarik juga sampai hari ini masih omongan nih kejadian beliau maju di wali kota. Saya sampaikan, saya ingin menyemangati seluruh kader-kader PKB saat itu bahwa kita ini bukan kaleng-kaleng. Kita bukan hanya partainya untuk mengusung orang, kita juga bisa mengusung diri kita, bisa mengusung kader kita. Jadi semangat itu yang ingin saya sampaikan. Pada saat itu PKB berapa kursi di Bukit Tinggi? 1 ya? Iya, kalau secara hitung-hitungan pasti kalah. Tapi bagi saya bukan menang kalah itu, tapi bagaimana saya meyakinkan kader-kader PKB di Sumatera Barat supaya wake up, bangun. Kita sama dengan partai lain, kita juga bisa maju jadi kepala daerah. Dan saya ajak Ferijal Ridwan, Buya Ferry untuk maju juga di 50 kota. PKB juga ya? Iya, PKB-nya cuma 2, saya carikan P3, saya cari dia PKB, P3 dan PDI. Saya minta PDI, Pak Alek, kursi yang 2 udah ini kasih aja sama PNDRB. Dia suruh jadi kader PDI. Baru P3 kita urus. Jadi 50 kota P3, PDI, dan P3, PDI, dan P3, PKB, dan PDI. Saya di Bukit Tinggi, PKB, Hanura, dan P3. Jadi saya sudah pernah diusung juga oleh Hanura pada tahun 2014 sebagai calon kepala daerah. Padahal waktu itu, P3 itu belah 2, Pak. Yang satu Rohar Muji, yang satu Yan Farid. Saya harus dapat dua-duanya itu. Alhamdulillah dapat, dan kita buktikan kita mendaftar di KPU. Nah, ini cukup menarik juga. Beliau ini sepengetahuan catatan kami punya kemampuan komunikasi politik tingkat elitnya cukup bagus. Tapi nanti kita minta Pak Datuk cerita. Jadi setelah daftar maju, bagi saya persoalan itu akhirnya semua kader PKB itu kepercayaan dirinya naik.
wah kita ternyata bisa juga masuk ada. Walaupun satu kursi. Iya, itu sebenarnya yang ingin saya tanamkan kepada teman-teman di internal PKB untuk menyemangati mereka, meyakini mereka bahwa kita itu sama dengan partai politik yang lain. Kemudian saya belum berhasil saat itu. Kemudian saya maju DPR RI. Dari PKB ya? PKB 2 kali. Kenapa saya harus maju di DPR? Nggak ada calonnya yang mau maju dari Sumbar DPR RI PKB ini. DPP nggak ada yang mau maju nyalek dari Sumbar. Ya. Kalau saya tidak maju di DPR RI, maka semangat teman-teman di DPC itu juga lebih turun lagi. Terpaksa lah saya pasang badan lagi berjuang untuk itu. Ya saya tahu, berat itu. Di Sumbar 2 pertaruhan seperti itu. PKB masih belum maksimal. Saya kerja sendiri ya nggak menendang. Ya. Jadi makanya kalau kayak Sumbar 2 tuh saya lihat, kalau partai yang belum pernah kursi minimal harus berempat bekerja, nggak bisa sendiri. Nggak bisa satu orang. Ya ini yang itu. Jadi bagi saya tidak terpilih di DPR RI, ya saya diberikan tempat juga oleh Caimin. Saya jadi komisaris di PT Mitra Bumdes Nusantara, jadi staf khusus Menteri Desa. Saya pernah di Nusantara Rega, Senap Usaha Pertamina. Saya pernah di pembangunan perumahan di PP Infrastruktur, dan terakhir saya di Angkasa Pura. Jadi artinya kalau kita benar-benar berpolitik itu tidak mengementingkan hanya kepentingan diri di depan itu, saya pikir berkahnya ada. Ya. Dan sepanjang perjalanan politik Pak Datuk tadi itu bukan soal menang kalahnya ya, tapi lebih kepada partai politiknya. Ya, kita tetap ingin, kenapa? Saya di Sumbar dimulai dari minus, Pak. PKB itu sulit diterima saat itu. Macam-macam. Waktu saya awal-awal PKB itu, dan PKB itulah partai kayak buta lah, partainya orang Jawa lah, kan macam-macam Pak. Waktu itu, dan itu yang kita robah. Dengan Febi Datuk Panco ketua DPW-nya tidak ada partai itu partai Jawa. Dan sekarang portofolio politik Pak Datuk yang seperti itu, ini jadi modal dasar Pak Datuk membangkitkan Hanura di Sumatera Barat. Ya, pekerjaan saya berat. Tapi bagi saya itu menarik, menjadi tantangan. Oke. Pelan-pelan, tentu saya hari ini karena saya masuk di ujung. Setelah semua daftar calon sudah masuk ke DCS. Untung saja saya masih bisa masuk sebagai calon DPRD Provinsi Kota Padang. Sekarang maju di DPRD Provinsi, Dapil Kota Padang. Iya, Dapil Kota Padang di 11 kecamatan Padang lah. Nah, jadi ini juga dalam rangka agar kalau saya ada di Padang, konsolidasi saya di Padang juga akan lebih baik. Kenapa? Hanura itu pernah punya 5 kursi di Provinsi Sumatera Barat dan punya 1 fraksi di Kota Padang. Ya, paling tidak saya bisa memulai kembali lah. Makanya waktu saya datang, setelah saya pelajari, apa yang saya lakukan di Hanura pertama nih? Saya siapkan kantor dulu, kemudian beberapa pengurus yang ada, karena teman-teman saya semuanya udah masuk partai-partai politik lain, udah masuk caleg-caleg di tempat lain. Akhirnya saya baca petanya, saya pelajari susunan calegnya, masuklah saya pada suatu kesimpulan. Bahwasanya agar mengkonfirmasi apa yang menjadi penelitian pengamatan saya yang komprehensif, saya harus turun ke lapangan. Saya keliling. Saya keliling hampir 9 hari ke Sumatera Barat, mulai dari Padang, Batu Sangkar, semuanya saya datangi. Dan itu saya udah melihat mendekati masa pemilu kampanye ya? Sudah DCS sudah selesai, sudah DCT itu. Dan akhirnya nggak ada waktu untuk ngurus dapil sendiri. Ya, jadi saya lihat, saya pastikan dulu, oh ternyata di PC ini begini, ini begini. Tapi saya terima semua kondisi yang ada itu. Bagaimana kondisi yang ada ini yang harus kita pikirkan jalan keluar supaya kita tetap dapat kursi. Makanya saya rumuskan adalah Hanura Sumatera Barat harus bekerja, berjuang dengan semangat juang 45. Apa itu semangat juang 45? 40 dapil prioritas di kabupaten kota dan 5 dapil di prioritas di provinsi. Target saya, kalau saya sudah memiliki 45 dapil prioritas, insya Allah target kita paling tidak kita bisa mencapai 30 di kabupaten kota dan 3 di provinsi. Ini menurut saya kalau targetnya 45,
optimisnya mungkin rasionalnya menjadi 33. Artinya kita manfaatkan apa yang ada, kita kuatkan incumbent DPRD yang ada, dan kita tata pelan-pelan DPC. Saya nggak mau juga mengganggu konstelasi yang ada karena waktu pemilunya sudah sangat dekat. Tapi memang ingin saya sampaikan, memang harus kerja luar biasa dan maraton dibandingkan partai lain mungkin yang sudah terbentuk infrastrukturnya. Tapi saya yakin di mana ada kesungguhan, kalau kita benar-benar doa, kerjanya kita lakukan, insya Allah Tuhan akan berikan kemudahan dan bagi saya itu aja prinsipnya. Dibuat santai aja, dinikmati ya Pak. Pak Datuk ini sekarang kalau tadi kan bicara perpindahan terus perjalanan politik Pak Datuk. Sekarang Pak Datuk, saya mau konfirmasi, Pak Datuk katanya udah jadi ketua tim kampanye daerah Mahfud MD. Oh iya. Nah ini gimana Pak? Gimana ceritanya kok bisa? Ini lagi Pak Datuk Feby ini makin kejutan di Sumatera Barat ini. Nah, jadi saya itu tadi ya teman-teman nulis juga itu di media itu Pak Jimmy Sumar, Datuk Feby dari ketua ke ketua. Iya, spesialis ketua beliau. jadi setelah saya ditetapkan kemudian partai koalisi. Saya sampaikan, artinya partai koalisi ada opsi 1, opsi 2. Akhirnya opsi 2 yang dipilih Pak Datuk Feby sebagai ketua untuk tim pemenangan daerah partai politik pengusung Ganjar. Koalisi partai politik pengusung Ganjar Mahfud. Dan bagi saya ini menarik tantangannya. Orang tahu 2014, 2019 Feby Datuk Bangsu itu sekretaris pemenangan Jokowi JK dan sekretaris pemenangan Jokowi Ma'ruf. Tetapi jika ditanya orang hari ini, gimana Pak situasi pemilu pilpres waktu 2014, 2019, 2024 di Sumatera Barat? Dan orang tanya targetnya apa? Saya sering diwawancari, strateginya apa Pak Datuk? Saya bilang, kami menargetkan rasional saja 25-30%. Kenapa itu saya bilang? Pak Jokowi JK pernah 23%. Tapi saat Jokowi Ma'ruf anjlok menjadi 13%. Dan situasi politik, situasi saat itu berbeda di Sumatera Barat ini. Karena calonnya cuma 2, maka pembelahannya lebih besar, lebih nyata, lebih jelas. Ke kiri atau ke kanan, surga atau neraka. PKI, kan isu-isu yang dibangun. Tapi hari ini tidak ada isu itu. Semua jadi cair. Cair, kenapa? Pak Ganjar, bapaknya orang tuanya polisi, mertuanya adalah pemilik pondok pesantren, kesolehan, ketegasan, jam terbang, itu menguntungkan. Sehingga narasi-narasi seperti 2014-2019 sudah tidak ada lagi. Nggak relevan. Ditambah lagi, dibantu oleh Pak Mahfud selaku wakil presidennya. Pak Mahfud ini waktu saat ketua Mahkamah Konstitusi juga dipercaya, dianugerahkan sebagai Angku Maju Sadeo oleh Kan Nagari Mage. Artinya ya Prof Mahfud itu udah punya kedekatan emosional juga jadi dengan Sumatera Barat. Dengan intelektual di Sumatera Barat, perguruan tinggi, dengan tata kelola pemerintahan, dia sangat dekat dengan jaringan itu. Belum lagi teman-teman AHM yang menyatakan dukungan terhadap Mahfud, mendeklarasikan itu. Artinya Pak Mahfud seorang santri, juga seorang aktivis, orang ahli hukum dan punya jam terbang yang tinggi. Kalau Prabowo baru kemarin jadi Menhan, Pak Mahfud itu sudah jadi Menhan zamannya zamannya Gus Dur. Ya kalau kita lihat konten-konten video Pak Prabowo sebelum Pilpres itu beliau ngakui Pak Mahfud ini atasannya kan gitu. Sudah jadi Menhan, begitu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian saat teman-teman tanya media apa strateginya, strategi nggak mungkin saya sampaikan, saya bilang. Tetapi saya harus berterima kasih kepada PSI, saya bilang. Kenapa Pak Datuk katanya? PSI ini telah memberikan pembelajaran sejarah. Telah memberikan pengetahuan kepada Gen Z dan milenial agar kita itu selalu mengingat jas merah. Jangan melupakan sejarah. Bahwasanya hari ini tangan Tuhan ikut campur di dalam keputusan politik. Contoh misalnya, kenapa yang awalnya Mawar ini mendukung Pak Ganjar gak jadi, ada aja masalahnya. PSI si Bangga Mawar ini akhirnya di Pak Prabowo.
Tentu ini pembelajaran bagi kawan-kawan aktivis 98 untuk mengingat kembali apa yang pernah terjadi. Itu satu. Yang kedua, terima kasih ke Pak Prabowo yang telah mengambil Pak Gibran sebagai pasangannya. Ini untuk konteks Sumatera Barat ya. Saya berbicara karena saya laku Ketua DPP Sumatera. Coba kalau kemarin pasangannya Erick Thohir, pusing juga kita itu. Tetapi kenapa pasangannya Gibran di Sumatera Barat orang yang Gibran ingat Jokowi. Jokowi 13%. Sementara Ganjar bukan Jokowi. Ganjar Mahfud ini mungkin bisa seperti Jokowi JK. Ya, karena paling JK-nya juga udah punya emosional juga. Jadi seperti itu kan istrinya. Jadi saya pikir angka 25-30% realistis lah. Dan saya melihat kita diuntungkan dengan kekecewaan pemilih Sumatera Barat yang begitu mempercayakan pilihannya 2 periode kepada Pak Prabowo 2014-2019 saat Pak Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi itu banyak yang kecewa itu. Mereka sudah terbelah-belah mempertahankan itu. Kok tiba-tiba mau bergabung atas nama macam-macam lah alasan yang dipakai. Atas nama negarawan lah, persatuan. Tapi bagi masyarakat Minang mereka merasa dikecewakan, merasa dikhianati. Dan lihat juga 86%. Kalau 13 berarti kan 86%. 86% kemenangan Pak Prabowo di Sumatera Barat. Ya biasa-biasa aja kok support beliau untuk Sumatera Barat. Makanya mungkin. Padahal oke lah di Kementerian Pertahanan tidak mungkin bisa memberikan langsung kepada Sumatera Barat. Kan nggak mungkin senjata berikan harus kepada. Tapi ingat dong, Kementerian Pertahanan itu punya Universitas Pertahanan dan beberapa fakultas di dalamnya. Harusnya SDM, industri otak di Sumatera Barat, anak-anak pintar, anak-anak, tapi itu dapat jalan yang lebih, artinya privilege dong. Kemarin anak-anak Palestina malah dapat. Nah ini yang menurut saya ya, untuk di Universitas Pertahanan kan ada fakultas kedokteran, ada fakultas macam-macam gitu. Harusnya itu menjadi perhatian beliau. Adalah kuota untuk jangan. Gitu ya. Ya kalau mau sedar pemilih ya sama saja. Apa bedanya yang menang 86% dengan yang belum menang ya sama-sama juga. Baru datang kan gitu. Makanya mungkin metode kampanyenya ngajak orang joget daripada membayangkan masa lalu. Ini sama kayak Bongbong Marcos di Filipina. Gitu. Ya kemarin saya tanya. Saya beberapa pertemuan ya ke Gen Z milenial. Saya tanya. Apakah foto Gemo ini sudah mesti dipilih? Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Jadi artinya kan juga tidak seperti narasi-narasi yang dibayangkan. Makanya saya ketemu juga sama Andre kemarin di Medan. Saya siap dari pemakaman Sekjen DPP Hanura, Pak Kodratsa. Dia juga siap nonton bola. Malamnya ketemu di tempat makan durian di Bolang. Dia perkenalkan saya. Ini Pak Dato, wah Pimwil BRI, ini Pimwil BRI. Wah ini Dato Febi, ketua tim pemenangan Ganjar, tapi surveinya 2%. Jadi saya ingin sampaikan, kalau 2% itu keterlaluan menurut hemat saya. Dan saya takut itu didengar oleh Rocky Gerung. Dia menyebut 2%, kalau Rocky Gerung dengar lagi, wah bisa masalah lagi itu. Ini belum reda nih video. Kan itu yang saya sampaikan begini. Dulu waktu Pilgub, semua orang menanti-nanti waktu itu. Orang Pilgub nih. PKB dukung siapa nih? Ya ini juru kunci banget. Ini juru kunci. Ini Golkar gimana, Nasdem gimana, kan begitu kan? Walaupun berapa kursi, cuma 2 kursi ya Pak? 3 kursi. 3 kursi, penentu banget. Penentu. Nah, kalau tidak ada PKB yang 3 kursi, Golkar dan Nasdem nggak jadi mencalonkan orang. Survei 18 kali itu Mulyadi menang. Tahunya yang menang Mayeldi itu. Jadi artinya pemilih Sumatera Barat tidak juga bisa kita percayai 100% hanya berdasarkan hasil survei. Sama halnya juga survei Prabowo menang di Pilpres sampai cium tanah, enggak juga dilantik Jokowi yang dilantik saat itu. Karena memang bacaan survei itu kan pada saat dia disurvei. Iya, kan ini dinamis kan, berputar terus, berubah terus. Kayak sekarang ini masa pemilu nih, 1 per minggu itu udah berubah. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Akhirnya bahwasanya dalam pemikiran orang-orang Minang sebagai pemilik hak suara, ada yang terlintas di dalam benak, dalam pikiran mereka yang 3T itu. Tokoh, takah, dan tagih.
Ini nggak bisa kita hindari. Nggak ada gemo ya? Nah, nggak ada gitu. Karena mereka melihat, oh ini cocok. Kenapa tiba-tiba? Karena di Sumatera Barat tidak ada yang pemilih loyalis. Ya. Tiba-tiba dari Megawati ke SBY. Orang pilih SBY. Ya. Demokrat yang tidak apa-apa naik suaranya berapa banyak Demokrat dapat kursi Kontesnya. Itu terjadi loh. Tiba-tiba Prabowo, karena lawan tandingnya Jokowi, tidak ada pembanding, tidak ada alternatnya. Orang akhirnya cuma pilih kiri, pilih kanan, kan itu aja. Artinya karena nggak ada opsi. Nggak ada opsi. Dan narasi yang dibangun juga terlalu menurut saya saat itu ya luar biasa lah. Yeah. Penzoliman mereka, fitnah mereka itu, saya pikir masa pemilihan presiden antara surga dan neraka. Saya sampaikan juga, kita ini sedang memilih presiden bro, bukan memilih komandan perang. Saya bilang kan gitu. Ini yang perlu saya jelaskan. Tapi bagi saya, 3 ini baik untuk Indonesia, baik untuk Sumatera Barat. Sehingga ini lebih damai, karena orang punya alternate, sehingga tidak head to head. Kayaknya kita belum cocok untuk head to head itu. Mesti 3 calon dulu baru ini. Saya pikir untuk belum dewasa. Ya, sedikit meredam. Tentu saja harapan kita adalah yang pertama kita meminta KPU, Bawaslu selaku penyelenggara benar-benar menjadi wasit yang profesional. Dan kita juga lihat, kita minta juga aparat penegak hukum benar-benar menjaga kita semua yang sedang bertanding ini agar kita bertanding dengan sportivitas yang tinggi dan tentu saja lebih mengedepankan rasa pemilu damai badunsana dan pemilu yang bersih agar kita mendapatkan juga pemimpin-pemimpin yang bersih. Yang tidak kalah penting adalah jangan lagi diperbanyak lagi narasi-narasi pembodohan. Kalau kami menang BBM gratis, kalau kami menang pajak Onda gratis. Ini selalu setiap pemilu didatangkan. Kalau menang BPJS gratis, Pak. Isu-isu populisme. Jadi janganlah pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat itu, sehingga kita tidak menjadi masyarakat yang punya semangat spirit bangkit. Kalau Pak Ganjar Mahfud sendiri apa tawaran pada itu? Ya, Pak Ganjar Mahfud. Mereka ini kan yang pertama saya melihat ya, sosok Ganjar Mahfud itu ada dalam lingkar kepala orang Minang. Yang pertama kesolehan. Selaku dia santri, kemudian Pak Ganjar, nih soleh. Yang kedua ketegasan. Ketegasan Ganjar, ketegasan Mahfud, kesederhanaan, dan tentu juga kemampuannya, pengalamannya. Keberanian Mahfud mengupas kasus Sambo, bagaimana dia di Komisi 3 memperjuangkan itu, tindak pidana orang, pengemplang pajak yang mungkin orang tidak berani melakukan itu, Pak Mahfud lakukan itu. Dia juga nothing tulus. Dan saya pikir tidak ada rezeki yang tertukar. Kalau kemarin itu memang haknya Pak Kiai Maruf, mungkin 2024 ini adalah haknya Pak Mahfud MD. Karena kemarin belum kesampaian. Wah itu makanya dinamis lah saat itu kan. Tapi kalau kita bicara Sumatera Barat pada tuh ini sedikit bocoran. Kalau kita lihat beberapa data survei dan termasuk yang kita lakukan sendiri di bulan Oktober pasca deklarasi dengan Pak Mahfud MD, Pak Ganjar itu trennya naik di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Nah ini mungkin memang faktor Pak Mahfudnya agak lebih berpengaruh di Sumatera Barat terhadap Pak Ganjar. Karena kalau kita lihat di Pak Jokowi waktu dengan Pak Maruf Amin, karena Pak Maruf Amin sendiri nggak punya irisan juga dengan Sumatera Barat. Kalau Pak Jokowi dengan Pak JK ada irisannya, Sumando kan. Kalau Pak Mahfud MD secara intelektual dia memberikan pengaruh juga Sumatera Barat, bahkan di Papua Datu juga Maju Sadeo dikasih gelar adat oleh Kan Mage. Karena memang ada irisan, ada keturunan atau gimana? Saya pikir penghargaan itu oleh masyarakat Minang melihat kapasitas beliau. Bagaimana dia menegakkan konstitusi ya. Angku Maju Sadeo. Nah itu secara maknanya apa? Jadi saya melihat kemampuan beliau menjadikan nagari-nagari konstitusi. Karena kita orang Minang ini kan sebagai founding father, pendiri Republik ini. Kita membangun negara ini bukan hanya
berdasarkan kebutuhan, tetapi juga berdasarkan hasil pikiran-pikiran. Kemudian regulasi-regulasi, aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama-sama sehingga terbentuknya negara Republik Indonesia ini. Tentu saja saya selaku orang Minang yang orang tahu 9 tahun ini saya berada sebagai sekretaris pemenangan Pak Jokowi di Sumatera Barat. Kalau ditanya hari ini, apakah saya kecewa? Ya, saya sedih. Sebagai orang yang pernah berjuang di garis terdepan untuk Pak Jokowi di Sumatera Barat ya. Saya akan disudutkan. Saya saat menjadi tim pemenang kita itu seolah-olah orang yang paling hina gara-gara bela Jokowi. Saya melihat betul 2019 setiap orang bela Jokowi itu. Ya, kita nggak ada masalah. Kita tetap bertahan itu. Dan saya melihat apa yang dilakukan beliau, pembangunan infrastruktur. Tapi saya nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini yang sangat menyedihkan saya selaku orang Minang. Apapun perbedaan beliau dengan Bu Mega, tentu tidak elok menjadi konsumsi publik. Menurut Pak Datu, apakah ia karena ketersinggungan sehingga berdampak sebesar ini? Saya berharap kalau sudah level presiden itu kan negarawan, Pak. Sudah tidak memikirkan diri tersinggung. Yang dia jaga bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik. Apa yang telah dilakukan. Perjuangan-perjuangan reformasi harusnya jangan lagi. Apalagi Pak. Ini menurut kacamata saya. Mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak. Bagaimana upaya-upaya itu. Karena seorang Saldi Isra yang notabene-nya orang Minang nggak sepakat dengan itu. Jadi artinya orang Minang melihat juga harusnya. Lihat Saldi Isra dong. Saldi aja nggak sepakat kok. Dengan cara-cara seperti itu. Sekelebat. Ini kata Pak Saldi Isra kan. Keputusan itu berubah sekelebat. Saya sampai cari buku itu sekelebat itu kan. Saya baca buku Kofing Ho zaman dulu itu. Sekelebat berubah. Ini artinya cara-cara ini menurut pandangan seorang Prof. Saldi Isra yang harus kita ingat bahwa ini juga nggak benar. Karena saya melihat hari ini Saldi Isra itu putra terbaik Sumatera Barat loh yang ada di konstitusi. Jadi dia juga merasakan kekecewaan itu. Dan saya pikir tentu saja orang Minang cerdas, yang rasional, bisa mempertimbangkan. Pak Ganjar Mahfud, ini bukan tentang Ganjar. Ini bukan tentang Mahfud. Ini bukan tentang hanya Sumatera Barat. Tapi ini tentang Indonesia masa depan. Kami tidak gentar karena ada Ganjar. Dan kami juga tidak takut karena ada Pak Mahfud. Jadi tentu saja kita mengajak para pemilih cerdas. Jaga telunjuknya. Perhatikan betul kenapa kita harus memilih. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa bukan ini. Itu harus jelas. Jangan karena wah ini narasi-narasi yang dibangun segini gratis, ini gratis, triliunan rupiah mau dibawa ini apa. Pakai aturan kan negara ini nggak bisa juga. Apalagi sekarang nih berkembang gimmick gitu kan. Ya ini nggak bisa begitu. Ini kalau ini menang, ini bapak saya, ini saya bawa triliunan. Emang ngatur negara bisa kayak gitu? Orang dana desa aja nggak bisa digituin kok. Semua ada regulasi, semua ada aturan. Nah, ini juga yang harus dipahami. Makanya kita minta pemilih cerdas di Sumatera Barat, kita masih punya waktu panjang untuk merenung, membaca, melihat, menyaksikan, kemudian mencari tahu. Kenapa kita harus pilih pasangan ini, kenapa itu. Kenapa harus Ganjar Mahfud? Harus dicari tahu dong. Apa kelebihannya Pak Ganjar, apa kelebihannya Pak Mahfud, apa kelebihannya pasangan lain, apa kelemahan pasangan lain, dan apa kelemahan. Kalau kita tidak dapat mencari pemimpin yang sempurna, maka kita carilah pemimpin yang paling sedikit mudaratnya. Itu agama yang mengajarkan. Minimal yang sedikit catatan dosanya. Iya, saya yakin Sumatera Barat, Minangkabau dengan adat besar di syarat besar di kita pula, kita jangan lagi menjadi pemilih baper. Jangan memilih pemimpin itu dilekat-lekatkan dengan surga. Ini kan narasi yang dibangun itu. Ini nggak boleh gitu. Berilah kita kecerdasan. Tapi justru malah narasi politik jangan baper itu menguntungkan ke salah satu capres gitu. Yang kemarin sibuk mau otak-atik perasaan warga Sumatera Barat ya. Ya, saya pikir semuanya ya. Ibarat sebuah lagu kau yang memulai koplo yang mengakhiri nih sekarang. Iya nggak apa-apa. Kita tuh semuanya berproses. Kita juga nggak boleh
wah ini sudah terjadi, kenapa kita begini, ini terjadi, kenapa enggak. Biarkan saja, alami saja, semuanya berjalan dan semua itu adalah pembelajaran. Dan kita masih punya waktu 14 hari untuk menjaga telunjuk kita agar menentukan pilihan yang tepat. Jadi kita harus baca, kenapa harus nomor 1, kenapa harus nomor 2, kenapa harus nomor 3, kenapa nanti akhirnya di DPS nomor 3, itu harus dipelajari. Jangan saya pilih Ganjar Mahfud, saya nomor 3, enggak, harus dilihat dulu. Saya memilih Ganjar Mahfud karena menurut pemahaman saya, yang saya dengar, yang saya baca, yang saya lihat, yang saya saksikan, pasangan nomor ini begini kelemahannya, pasangan ini. Pak Mahfud juga, apakah Ganjar Mahfud yang sempurna? Tidak juga. Jangan pernah seolah-olah kita mendewa-dewakan. Ini saya lihat nih, buzzer-buzzer ini terlalu mendewa-dewakan betul. Kayak mati aja kita gara-gara memilih capres dan cawapres ini. Enggak gitu juga. Karena memang mereka sengaja diciptakan makanya, untuk sebuah kerja politik. Kenapa ini yang realitas kita lihat orang Minang mau jadi terjadi followernya buzzer? Janganlah. Kita kan punya pendirian. Kita nggak apa-apa. Harus mencerna dulu ya. Kita punya waktu panjang nih. Kita punya waktu 65 hari. Kemarin saya di Padang TV juga ditanya, gimana hari ini dengan apa fungsi lagi? Saya bilang, kalau ada anggota DPRD yang baik, lanjutkan, saya bilang. Tetapi kalau ada anggota DPRD yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan benar, masih tidak pernah datang ke kantor, masih nitip-nitip absen, pergi kun care sampai di Jakarta nggak pernah ke tempat ke lokasi studi bandingnya, jangan pilih lagi. Coba pertimbangkan saya. Gitu. Iya. Kalau itu gila. Jadi artinya saya begini, tentu bagi saya berjuang sampai akhir. Tapi kita juga tidak bisa menghindari ada garis tangan. Kadang-kadang mungkin Tuhan ciptakan kita pada posisi ini, hari ini belum berhasil, mungkin tahun ini berhasil. Ya bisa saja. Mungkin hari ini Tuhan menginginkan saya, doa teman-teman saya bisa berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Karena kadang-kadang teman-teman kan suka nyandain saya juga. Kayak klub ketua DPW atau ketua DPD kan, walaupun saya nggak ketua DPW, kumpul-kumpul saya kan mesti diundang. Ada PAN, ada Demokrat, ada Golkar. Kalau kumpul Jakarta ada PDI, Datuk Feby mana? PAN kita nggak ketua partai lagi waktu itu gitu. Tapi hari ini mereka bilang welcome to the club, kan gitu kan? Jadi bisa saja. Datuk Hanura sekarang. Jadi orang bisa ngomong juga, nggak ada Datuk Feby nggak rame, kan gitu kan? Nah terakhir Pak Datuk, karena Pak Datuk juga mau maju Provinsi Sumatera Barat dan pernah mencalonkan diri jadi calon wakil gubernur juga. Artinya tentang Sumatera Barat ini menurut kita Pak Datuk udah khatam. Apa penilaian Pak Datuk atau pikiran-pikiran Pak Datuk tentang Sumatera Barat hari ini Pak Datuk? Jadi saya ingin sampaikan juga, saya mengkomunikasikan 3 partai politik. Ini sebenarnya di samping PKB juga punya visi untuk bagaimana yang 3 kursi ini menjadi bernilai. Kebetulan saat itu Pak Jeffrey Giovanni, Dewan Pembina PSI telepon, Pak Datuk, tolonglah Valdo, kasihan dia ini di pesisir selatan tak laku. Gak dendam, jadi deklarasikanlah sebagai pilgub, calon gubernur untuk alternatif. Ya udah, saya melihat waktu itu Valdo ini masih kasihan lah ya, anak muda, sayang, nggak dianggap, dia mau nyagup di sini nggak laku, terus dia pindah ke pesisir juga nggak dianggap. Saya tahu juga, Riki kan masuk konsultannya juga, kan gitu kan. Akhirnya saya deklarasikan lah Valdo sebagai calon gubernur dan saya calon wakil gubernur sekalian mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan partai politik itu. Walaupun akhirnya Valdo tidak bisa, katanya bisa dekat sama anak ketua umum Golkar, kawan sama kuliah di Inggris, bisa diurus, kan ternyata enggak juga. Artinya inilah putusan-putusan politik itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya kita sangat support kalau ada anak muda yang tidak lupa diri, anak muda yang artinya punya semangat, dan kita dorong itu dengan kekuatan politik itu. Dan itulah yang saat itu yang PKB punya. Dan kita memberikan ruang itu, penghargaan itu. Tetapi kalau dia juga lupa diri, itu saya juga nggak tahu juga. Karena nggak ada jaminan juga setelah PKB mendeklarasikan itu, kemudian menjadi tanggung jawab PKB, itu tanggung jawab dia sendiri. Kan gitu. Kemudian, yang ingin saya sampaikan hari ini, kemarin juga seperti yang di Padang TV itu saya sampaikan, bahwasanya kita mendukung apa yang telah diputuskan
oleh pilihan warga Sumatera Barat. Tetapi kita juga berharap teman-teman hari ini yang berada di lingkaran gubernur harus mampu mengajak semua orang untuk bersama-sama membangun Sumatera Barat. Kenapa? Semua orang juga akan bisa memberikan kontribusi positif terhadap Sumatera Barat. Jangan karena kita berbeda, kita tidak satu warna, kita tidak satu golongan, kita dianggap tidak bisa membantu. Atau kita dijauhi. Nggak gitu cara mengurus Jadi menurut Sumatera Barat. pandangan Pak Datuk, Sumatera Barat sekarang diurus oleh satu golongan saja? Ya, artinya kita lihatlah Pak faktanya. Saat pertemuan gubernur dengan kepala daerah di Sumatera Barat, yang datang kadang wakilnya, kadang OPD-nya. Padahal gubernur ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gitu loh. Ada yang lebih lucu lagi, kepala daerahnya membangkang, nggak mau. Itu kenapa Pak Datuk? Ya itu artinya ini kan masalah komunikasi. Kita ini Pak, walaupun hari ini kita gubernur, walaupun ini jangan kita hanya datang pada rumah-rumah kelompok yang kita butuh suaranya. Tapi juga dengan kepala-kepala daerah yang memegang kekuasaan di daerah itu harus juga didatangin, dikomunikasikan. Banyak cara lah. Misalnya ada satu bupati yang tensinya misalnya tinggi, ya udah didatangin. Nggak mungkin kalau udah sering didatangin akan seperti ini kan bagaimanapun silaturahmi itu diperkuat. Nggak bisa, yang pada kata kuncinya membangun Sumatera Barat tidak bisa sendiri. Membangun Sumatera Barat harus bersama-sama. Karena memang yang terdepan itu kemudian Sumatera Barat. Kita juga meminta para legislator juga tentunya jangan terlena dengan pokir 7,5 miliar aja sehingga lupa Sagan Batanyoleh, Mbak aku Buya, Mbak aku Pak Wagub, Mbak Acaronyeko, Banda tercapai target itu kan harus dipertanyakan terus. Jangan hanya satu orang dua orang. Dan kemudian cita-cita mulia ini akan terlaksana jika semua anggota DPRD juga punya perasaan dan keinginan yang sama. Karena kita ingat di DPRD itu kolektif kolegial. DPRD bukan bawahannya gubernur. Nah, yang kolektif kolegial ya, artinya tidak bisa putusan sendiri toh. Nah ini. Jadi kita harus sama-sama. Cintailah Sumatera Barat sepenuh hati, dengan hati nurani, dan tentu saja kita bangun Sumatera Barat bersama-sama, tidak per kelompok-kelompok. Masalah kompetisi ini kan masalah tahapan dan proses. Begitu selesai, kita harus bersama-sama lagi. Nggak bisa tangan satu golongan aja yang membesarkan Sumatera Barat. Pak Datuk, terima kasih banyak hal yang kita dapatkan cerita nih Pak Datuk. Kita doakan Pak Datuk sukses di pemilu dengan hanuranya, kendaraan yang baru sekarang. Ini bukan hanya cerita tapi mengungkapkan fakta. Fakta ya. Kita banyak dari apa yang ceritakan Pak Datuk, ya realitasnya kita lebih mengkonfirmasi sebenarnya. Karena mungkin dugaan-dugaan kita begini ternyata diceritakan Pak Datuk realitasnya. Pak Datuk terima kasih. Terima kasih juga untuk Polsra. Mudah-mudahan nanti di next time kita ngajak Pak Datuk cerita lagi. Terutama ini soal progres kampanye Pak Ganjar nanti ini, apalagi di masa-masa kampanye. Ada rencana Pak Ganjar atau Pak Mahfud datang berkampanye Sumatera Barat? Kita akan datangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, kita tunggu kedatangan. Ini Pak Anies sudah ke Unan, Pak Ganjar atau Pak Mahfud? Pak Mahfud juga udah. Pak Mahfud sudah Unan, kemudian kemarin Caimin kan gitu kan? Bahkan Caimin sampai 3 hari hanya di Kota Padang gitu loh. Sekali Pak Mahfud datang hanya 2 jam, Caimin 3 hari menungguin Kota Padang. Jadi artinya memang buat momen duka. Dasar ya, artinya begini. Bahwasanya itu melihat itu 3 hari itu mengimbangi Pak Mahfud ini. Yang 1 hari Pak Mahfud dikejar dengan 3 hari. Ya, 3 hari. Kira-kira begitulah itu. Gitu. Pak Anies aja udah 3 kali ke Iya, itu 3 kali. Pak Mahfud cuma 1 kali, surveinya langsung naik. Apalagi kalau Pak Mahfud datang lagi ketiga kalinya kan gitu kan. Datang yang kedua dan yang ketiga. Insya Allah menjelang pemilu paling tidak 2 kali lagi Pak Mahfud. Optimis targetnya tercapai? Insya Allah. Optimis. Pak Datuk Feby terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ruang Terang Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.